Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku, atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Kematian logika dan rasa malu dari karyawan-karyawan kita di DPR. Bubarkan DPR. Kalian satu-satu ya, satu-satu karyawan kita di DPR akan aku kuliti kalian satu-satu dan perkataan kalian. Bertanggung jawab kalian dengan perkataannya. Ahmad Syaroni, ayo, kapan debatnya? Ahmad Syaroni yang kemarin membuat pernyataan yang sangat kontroversial kini mendapatkan tantangan dari salah seorang warganet. Apakah Ahmad Syaroni siap melayani tantangan tersebut? Kita akan simak nih bagaimana reaksi warga plus 62 menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Syaroni. Siapkah beliau melayaninya? Seperti apa tantangannya? Kita akan simak videonya berikut ini, silahkan. Periksa tuh KPK yang namanya Syaroni. Wow. Mobil-mobil mewah. Masalah Pertamina kemarin, diem aja nggak ada yang kutik-kutik tentang Syaroni ini. KPK bergerak dong demi rakyat. Gergetan gua wakil-wakil DPR begini ngatain orang kalau orang kritik tuh tolol, kalau ada orang yang mau bubarin itu tolol. Kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu tidak berpihak kepada rakyat. Kalian itu membelain para mafia, bukan rakyat Indonesia yang sebenarnya kalian belain. Mulai nantangin nih orang sama rakyat Indonesia, sampai-sampai ngatain rakyatnya tolol. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol semua. Padahal yang lebih tolol itu adalah para anggota DPR. Kalian pikir Indonesia tanpa DPR akan hancur? Enggak, Indonesia tanpa DPR pun akan baik-baik saja. Tapi kalian tanpa adanya rakyat Indonesia, kalianlah yang tidak baik-baik saja. Karena kalian adalah beban negara. Rakyat tidak pernah bergantung sama negara, tapi kalian yang bergantung sama rakyat. Salam akal sehat. Ahmad Syaroni dukung polisi tangkap pendemo anarkis di DPR. Di bawah umur saja sudah brengsek. Begitu ucapnya. Belum selesai polemik ngatain tolol, udah muncul lagi nih dengan ucapan ngatain brengsek. Kalau nggak mau ada pendemo yang anarkis, temuin dong abangku, temuin dong dan temuin. Jangan ngumpet, jangan, temuin pendemonya, ya kan? Masa dengerin aspirasinya ngumpet-ngumpet, giliran anarkis ngatain brengsek, payah Anda. Halo Partai Nasdem, tolong dong nih, ya kadernya yang punya jabatan, tolong dong ditertibkan mulutnya, ya kasar banget ucapannya. Padahal kemarin-kemarin nih orang ini kan sudah masuk bursa jadi gubernur, ya kan, jadi wakil presiden, terus nggak jadi. Ternyata nggak jadi masuk bursa gubernur dan wakil presiden atau presiden, ya emang karena mulutnya, aduh ampun. Ini kalau sampai punya jabatan yang lebih tinggi kayaknya, wah kita masyarakat nggak boleh kritik nih. Halo Partai Nasdem, mumpung kampanye pilpres pilkada masih jauh, ya tolong ditertibkan nih, jangan sampai nanti malah nambah suara Partai Nasdem jadi amburadul, ya kan? Tunjangan beras 12 juta sebulan, itu kan menyakiti rasa keadilan, Bang. Ibaratnya rakyat yang gajinya sebulan di bawah UMR itu, mereka saja tidak beli beras saja tidak perlu ditunjang negara. Mereka beli beras sudah masuk dalam gaji mereka yang nggak seberapa itu. Sekarang seorang anggota DPR mendapat tunjangan beras 12 juta. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Dan justru masalah-masalah itu timbul dari sengketa elit di atas. Saya mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua.
memaafkan kita dan maafkan dengan kata-kata ini kalau kurang berkenan. Tapi mudah-mudahan tidak ada satupun unsur yang dimaksudkan untuk menyakiti atau juga merendahkan, tidak sama sekali. Ini demi bangsa, demi negara, demi rasa hormat dan rasa cinta kita pada semua. Demikian, mohon maafkan saya kalau kurang berkenan. Dede nanti kalau nendang-nendang, dedenya nendang-nendang. Sabar ya. Assalamualaikum Bu Dewan. Sehat? Lagi kagak sehat kali ya roman-romannya mah. Soalnya kalau sehat mah nggak mungkin bisa ngomong atau ngeluh dari Bintaro ke Senayan macet, terus tunjangan 50 juta disarankan banget, bahkan kurang. Maaf nih Bu Dewan. Emang Bu Dewan masuk kerja jam berapa? Kok bisa kejebak macet? Emang nggak bisa diprediksi gitu? Kalau misalkan, oh iya jalanan dari Bintaro nih rumah gua ke Senayan itu macet, berarti gua harus bangun lebih pagi supaya nggak kejebak macet. Bener kagak sih begitu Bu Dewan? Dulu yang milih Bu Dewan siapa sih? Masih hidup kagak orangnya? Asli beneran? Ngapa sih dia pilih ya? Izin Pak Sahroni, Bapak kan ngomong orang yang mau bubarin DPR ini adalah orang yang tolol sedunia. Ini aku kasih contoh biar ngomonginnya kena mental Pak ya. Tolol kau, tolol! Tolol! Nah kalau kayak gitu kena Pak, yakin kena Pak. Yakin Pak cepet kena geruduk sama masyarakat Bapak. Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Jadi ternyata kamu diundang, nggak berani datang, tapi nontonin gitu ya. Fans berat ternyata sama aku ya. Nggak apa-apa, bagus. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Apakah uang kamu yang sebanyak itu nggak mampu membeli kamu empati? Teman-teman, lihat nih ya, uang itu bukan segalanya. Orang yang uangnya udah nggak ada serinya, yang petantang petenteng, pamer kekayaan di tengah kemiskinan masyarakat, dan mati empatinya, ternyata nggak bisa membeli dia keberanian untuk bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri loh. Yang aku tanya kan kata-katanya dia. Terus kedua nih ya, dia nanya nih, ngepost foto aku gitu kan, di feednya. Bagus, sembah kalau bisa foto aku. Lagi lomba debat di Denmark. Aduh, apa nggak bisa baca? Prestasi debat aku itu udah 10 tahun yang lalu. Aku nggak sedang lomba debat di Denmark. Aku sedang kerja, saat ini aku adalah strategi manager di perusahaan paling sustainable di dunia, namanya Vestas. Apa yang aku dilakukan di sana? Aku adalah ahli strategi untuk membantu perusahaan agar bisa memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bisnis. Perusahaan aku terbesar di marketnya di dunia dan paling profitable di dunia. Itu yang aku lakukan di Denmark. Apa yang kamu lakukan di rumah mewahmu? Ahmad Syahroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syahroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan brimob, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua,
aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Makasih banget kalian udah support video-video perlawanan aku terhadap kegagalan empati, kematian logika, dan rasa malu dari karyawan-karyawan kita di DPR. Hai semuanya, namaku Salsa, aku udah 10 tahun tinggal di luar negeri, dari mulai di Malaysia dan saat ini aku tinggal di Eropa. Sebenarnya aku udah gak pernah lagi makan dari fasilitas duit-duit pajak kalian udah 10 tahun terakhir ini, tapi aku di sini bersuara karena aku merasakan solidaritas yang luar biasa kenceng kepada kalian semua, karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia, dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila nggak ada obat ini, yang mereka udah nggak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Udah saatnya kita-kita yang berpendidikan bisa keluar, kita-kita yang masih memegang nilai-nilai moral jujur bisa keluar dan bersuara. Satu lagi, banyak dari kalian yang menyarankan aku masuk ke parlemen atau jadi menteri atau apapun itu ya di Indonesia. Teman-teman, aku sama sekali nggak punya kepentingan untuk bisa masuk DPR atau jadi menteri, karena hidupku di luar negeri jauh lebih sukses. Gaji 104 juta itu aku udah earn lebih banyak jauh ya daripada gaji DPR itu gitu. Tapi aku di sini bersuara bukan karena aku pengen masuk ke pemerintahan, amit-amit aku makan duit pajak rakyat, tapi karena aku sangat jijik, muak, dan geli ngelihat perlakuan karyawan-karyawan kita yang udah sangat nggak tahu diri itu. Bubarkan DPR. Kalian satu-satu ya, satu-satu karyawan kita di DPR akan aku kuliti kalian satu-satu, dan perkataan kalian, bertanggung jawab kalian dengan perkataannya. Ahmad Syaroni, ayo kapan debatnya? Udah berapa jam nih? Udah di tag berapa banyak orang? Masih gak ada suaranya nih orang. Mana Crazy Rich? Mana yang ngatain tolol? Ayo sini lawan aku. Seorang debater profesional. Udah 10 tahun tapi debatnya aku udah gak pernah debat lagi. Jadi udah gak jago-jago banget lah. Bisa lah ngadepin seorang Ahmad Syaroni yang crazy rich itu tapi mati empatinya. Dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih bodoh dan masih perlu belajar. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia gitu. Itu yang aku pertanyakan, dan menurutku ini merupakan suatu kemunduran ya untuk Partai Nasional Demokrat saat salah satu anggota partainya berkata di publik dan dia tidak berani mempertanggungjawabkan perkataannya gitu. Jadi tunjangan komunikasi, tunjangan aspirasi yang kita bayar puluhan juta itu untuk apa kalau mereka bahkan nggak berani Kak diajak berdiskusi dengan masyarakat biasa loh. Aku kan tidak sekaya Ahmad Syaroni gitu kan. Orang-orang di KPK yang mau bener-bener memberantas korupsi di Indonesia, kalian semua hebat, kalian semua adalah pahlawan bangsa, dan aku salut banget sama kalian. Aku baru ngeliat ada video dari Ahmad Syaroni lagi nih, manusia satu ini nih ya, dari Nasdem, bilang harusnya kalau mau penangkapan laporan dulu lah sama ketua partai. Otaknya di mana nih orang gitu ya? Udah jelas laporan ke ketua partai biar apaan? Biar dihilangin barang buktinya. Biar apa? Biar disupport, biar saling disembunyiin kalian sesama pegawai partai. Nih ya, kita bayar orang ini 104 juta per bulan buat memperjuangkan teman-teman separtainya, bukan buat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memberantas korupsi di Indonesia. Sosok Salsa Erwina tiba-tiba menjadi sorotan di jagat maya setelah dengan berani menantang anggota DPR RI Ahmad Syaroni untuk berdebat secara terbuka, guys. Tantangan itu muncul sebagai respon atas pernyataan Syaroni yang menyebut orang tolol bagi mereka yang menginginkan pembubaran para anggota dewan. Dalam videonya, wanita yang merupakan juara debat se-Asia Pasifik pada 2014 ini mengaku sudah muak dengan anggota dewan, khususnya Syaroni yang dengan entengnya menyebut masyarakat yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Dengan cepat video Salsa pun viral dan mendapat banyak perhatian dari netizen, guys. Mereka pun langsung menyerbu akun IG Syaroni agar sang anggota dewan itu menanggapi tantangan Salsa yang saat ini menetap di Denmark. Namun sesuai dengan prediksi, Syaroni justru menolak tantangan tersebut dengan alibi dirinya masih bodoh. Ane nggak akan ladenin orang yang ngajak debat Ane. Ane mau bertapa dulu biar pinter, karena Ane masih blow on.
Aneh ini masih bego. Tulis Sahroni di IG pribadinya Rabu 27 Agustus 2025. Tentunya respon Sahroni ini mendapat kritikan tajam dari warganet. Jangan banyak alasan pak, gentle jadi laki-laki. Tuh dilawan yang ngajak debat, jangan lari. Gimana menurut kalian guys? Ini kita ditantang oleh Sahroni seluruh rakyat Indonesia. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Mulut Sahroni ini harus diladeni. Beneran. Itu mulut suara yang memuakkan, menjijikkan bagi wakil rakyat. Malu kita disebut tolol. Masih bahas tunjangan rumah dinas nih, 50 juta per bulan. Jadi ada salah satu karyawan kita. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Ingat ya, ditandain Nafa Urba dari Partai Nasional Demokrat. Ini apa yang dia bilang di videonya. Jadi dia bilang kalau misalkan, aduh susah banget nih dari Bintaro ke Senayan itu jauh, macet gek. Dia fungsinya apaan? Duduk di parlemen kalau bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Macet dia siapa? Ratu yang dia harus diistimewakan dibandingin masyarakat yang lain. Macet berdesak-desakan di KRL, naik transportasi umum, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia. Terus dia bilang lagi, banyak orang DPR dari luar yang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus ngekos. Terus apa yang aneh dari itu semua? Emang dikira karyawan-karyawan saat kita kerja nggak begitu? Aku aja pindah ke negara lain harus bayar sendiri apartemennya gara-gara harus kerja. Tolong ya, anggota DPR nggak usah gila hormat, merasa kalian itu harus dispesialkan. Kalian itu karyawan. Hasil kerjanya nggak jelas, gila hormat, minta dispesialkan. Kalian pikir kalian siapa? Punya empati lah. Coba naik transportasi umum kayak masyarakat-masyarakatnya. Hiduplah seperti masyarakat, kan kalian wakil dari masyarakat. Si Nafa Urba ini merasa cantik banget, gengs. Ngerekord video di mobil gitu ya, rapih dengan dandanan make up full. Ya gimana nggak telat? Kalau mau kerja aja dandannya harus kayak gitu, mbak. Ya ampun, kalau mau kerja di parlemen apalagi ya, yang dipakai itu otak, bukan muka. Artis iya, kalau jadi artis harus cantik-cantikan biar makin menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau di parlemen yang penting itu ideologi kamu, pemikiran kamu, pengetahuan kamu tentang kemampuan membuat kebijakan, tentang research masalah masyarakat, tentang cara menyelesaikannya, tentang ideologi kamu. Itu yang diminta. Kita mah nggak peduli mau mukanya cantik seperti apa, mau harus dandan seperti apa. Nggak ada yang peduli penampilan kamu kayak apa. Masyarakat tuh masalahnya diselesaikan, bukannya malah menambah dan pengen untuk diperlakukan dengan lebih istimewa. Ya nggak masuk akal. Aku dari Tanjung, salah satu dari rakyat tolol itu, ingin bertanya sama kau Ahmad Sahroni. Selama kau menjadi anggota DPR RI, apa prestasi yang pernah kau perbuat untuk rakyat dan bangsa ini? Ingat Ahmad Sahroni, karena bukan rakyat, kau tidak akan pernah duduk menjadi anggota DPR RI. Jadi tolong jaga omongan dan ucapanmu. Kau juga dulu dari rakyat, sadar diri dan introspeksi diri, Ahmad Sahroni. Nah, bagaimana untuk semua warga plus 62? Setujukah jika Bapak Ahmad Sahroni melayani debat bersama Ibu Salsa? Kita akan tunggu nih kesiapan daripada Bapak Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR. Tentunya Bapak Ahmad Sahroni tidak keberatan untuk melayani debat bersama Mbak Salsa. Kita tunggu saja nanti kabar selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat plus 62 dimanapun berada. Semoga semua sahabat plus 62 dalam keadaan bahagia. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.